Gimana rasanya berada di sebuah sektor yang didominasi pria? Apakah pernah mendapatkan perlakuan yang kurang nyaman, misalnya sebagai perempuan sebagai yang top karir, kan wanita karir gitu, CEO juga gitu, gimana? Ada nggak sih pengalaman? Iya, proyek pernah ya. nggak? Agak dalam tarik nafasnya, pernah ini. Selamat datang di podcast Media Digital Kepulauan Riau. Lagi dan lagi saya ingatkan, ayo dukung podcast ini. Silakan di subscribe, kemudian di share, juga di like, dan monggo untuk yang ingin menyampaikan kritik dan sarannya, atau mungkin ada yang ingin usulan-usulan siapa tamu-tamu yang akan bergabung bersama saya di podcast MD Kepulauan Riau. Dan hari ini agak berbeda karena belum apa-apa, saya sudah diajak selingkuh. Yuk selingkuh katanya kan. Nah, selingkuh kali ini tentu bukan hanya mengajak saya, tapi seluruh penonton untuk bersama-sama. Ada satu orang yang mengajak warga Batam, Kepulauan Riau, bahkan mungkin Indonesia untuk yuk selingkuh. Ada CEO dari PT Esa Mahakarya Tunggal, ada Eka Lestari Sinaga. Hai. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Apa kabar juga? Iya, ya ampun. sehat. Baru ketemu langsung ngomong yuk selingkuh. Apa sebenarnya yuk selingkuh ini? Yuk selingkuh itu, yuk kita selamatkan lingkungan hidup. Oh itu. Selamatkan lingkungan hidup. Selamatkan lingkungan hidup. Kenapa nggak selamatkan jomblo? Selamatkan. Jangan diri sendiri masih jomblo ya, jadi nggak bisa selamatin jomblo. Iya, selingkuh itu lebih indah ya. Iya. Jadi teman-teman semuanya, Eka Lestari Sinaga merupakan CEO dari PT Esa Mahakarya Tunggal. Beliau sangat aktif di bidang lingkungan, dan itu dia. Dan seperti apa sebenarnya? Kenapa tertarik di bidang lingkungan ini? Kenapa tertarik di bidang lingkungan? Awalnya itu karena keluarga konstruksi ya, usahanya ya. Jadi karena papa juga pun dari konstruksi juga, jadi aku lebih memilih untuk water treatmentnya. Dulu pernah kerja untuk sipil juga, tapi lebih tertarik untuk, karena waktu itu lihatnya untuk desain untuk apa ya bilangnya, irigasi yang kayak gitu. Ya udah, itu aja tertariknya. Dulu juga sekolah juga kan di Chulalongkorn University kan, jadi ambil lingkungan juga, hanya saja nggak aku ambil selesai, cuma ambil ilmunya aja kayak gitu. Jadi itu terus pertama kali berkecimpung di sebagai pengusaha gitu, wanita karir yang memilih sektornya tuh lingkungan. Kapan? Udah berapa tahun? Sudah berapa tahun, awalnya karena kerjanya dulu sih, bukan cita-citanya untuk kerja di bagian lingkungan atau usaha di bidang lingkungan ya. Hanya karena memang mungkin garis tangan kali ya, garis tangan, padahal aku sekolahnya S1-nya itu komputer, IT gitu. Lalu kemudian sampai S2-nya juga bidangnya hukum. Hanya mungkin garis tangannya lebih ke teknik lingkungan, so aku teruskan untuk ambil sekolah juga dan pendidikan sampai sertifikat untuk bidang lingkungan. Kalau kita cerita tentang Esa Mahakarya Tunggal, ada satu yang cukup banyak, karena kan sebelumnya kalau teman-teman juga sempat melihat beberapa pemberitaan, itu ada yang disebut dengan Ecotrubacteria. Apa ini nih? Namanya cakep banget ini. Iya, Ecotru itu singkatannya dari Ecological Truly. Jadi memang itu untuk environmental yang berbasis untuk bidang lingkungan itu sendiri. Jadi benar-benar ecological kayak gitu. Terus sebenarnya ini untuk apa?
Ini untuk wastewater treatment ya, karena tadi yang background dari keluarga memang dari construction, jadi aku ambil supaya nggak sama-sama keluarga gitu beda kan. sendiri. Aku pengennya independen gitu kan. Jadi untuk water treatmentnya itu karena di sipil pembangunan gitu kan, kita harus melihat ya kepedulian setelah pembangunan ini bagaimana sih dampak lingkungannya seperti itu kan. Terus untuk okupansi dari building-building itu kan akan padat juga kan, so pasti akan mengeluarkan limbah-limbah itu dari berbagai kegiatan operasionalnya, seperti itu. Jadi water treatment, saya ingin sedap bahasa Indonesia gitu kan, berarti penanganan air gitu kan, bagaimana menangani air limbah gitu. Betul. Tetap dijaga untuk kelestarian lingkungan dari polutan-polutan air yang terjadi. Oke, Bu CEO gini. Kenapa? Maksudnya Bu CEO kan sebenarnya stay-nya di Jakarta ya? Iya. Nah, di Batam apa yang sudah dikerjain? Di Batam sendiri yang jelas untuk IPAL ya. Untuk IPAL juga, limbah domestik, limbah industri, untuk limbah B3 juga, untuk sungai pun juga gitu kan, supaya karena ini Batam ini kan adalah kepulauan ya sebenarnya ya, kota industri lagi, kan. Jadi saya pun juga tertarik juga untuk masukkan EcoTrue ini teknologi green teknologi ke kota Batam ini. Seperti itu. Sering sempat kerjasama dengan BP juga ya? Iya, BP Batam. Batam itu karena water treatment yang tadi ya? Iya, karena water treatmentnya untuk sebelum dibuang dari aliran mereka punya IPAL, ada yang juga sebelum dibuang ke laut lah, sebelum dibuang ke saluran masyarakat. Sebelum dilepas kembali gitu ya? Betul. Nah itu kan ada parameter air yang harus dicapai. Disebutnya untuk baku mutu, parameter baku mutu. Itu ada regulasinya itu, Bang Bas. Aduh, udah ngomong hukum ini nih. Iya, makanya aku pun juga ambil S2 hukum itu untuk HBI ya. Jadi itu untuk bisnis internasional. Nah, ekspor import pun juga dipelajari. Dampak-dampak lingkungannya juga untuk teknik lingkungannya juga dipelajari gitu loh pasal-pasalnya. Jadi terlihat sekali ya seorang Eka Lestari Sinaga, karena biasanya main di dampak lingkungan apalagi di Batam rata-rata kan didominasi oleh para pria. Oke, saya ingin sedikit pengalaman nih. Gimana rasanya berada di sebuah sektor yang didominasi pria? Apakah pernah mendapatkan perlakuan yang kurang nyaman, misalnya sebagai perempuan sebagai yang top karir kan, wanita karir gitu, CEO juga gitu, gimana? Ada nggak sih di project di proyek ya? Agak dalam tarik nafasnya, pernah ini. Pernah nggak? Harus dijawab ya. Boleh skip. Gimana ya? Pernah ada perlakuan yang negatif banget? Negatif pernah sih juga? Enggak lah. Tapi kurang nyaman. Ya enggak juga. Terus? Cuman agak lucu aja gitu. Oh gitu. Kalau lucu boleh dong diceritain, kalau kurang nyaman nggak usah. Iya, agak lucunya maksudnya ya gitu lah, karena kan saya juga orangnya kan masih suka make up ya, masih suka stand on juga kan. Jadi kalau datang ke proyek dress up ya, masih dress up gitu kan. Jadi kalau misalkan kita lagi ke proyek mengerjakan pekerjaan tersebut kan tuh kan banyak mas-mas, abang-abang gitu kan ya, bapak-bapak. Ya udah paling cuma diliatin yang kayak gitu-gitu. Cuman karena memang pekerjaannya kayak gitu, jadi kadang-kadang kalau di tempat kerja tuh suka banyak yang suka foto-foto, Mbak foto dong foto. Tapi gitu, jadi kayak gitu. Pernah nggak sih ada kejadian lucu ketika pertama ketemu klien? Kan kadang-kadang gini ya, kadang-kadang ngelihatnya bahwa perempuan pernah nggak? Kalau saya bayangin nih, saya pengen ketemu CEO, saya bayanginnya akhirnya perempuan, mungkin misalnya perempuan tapi mungkin lebih resmi gitu kan. Kalau
Eka Lestari Sinaga kan friendly orangnya, gitu kan. Pernahkah itu disalahartikan oleh klien? Di apa ya? Disalahartikan oleh klien? Enggak sih, Enggak enggak ya? pernah. Iya. Malah jadinya tuh mereka tuh baik-baik semuanya gitu, ngejagain Iya. gitu kan. Kadang-kadang kita kerja juga ditungguin, kayak gitu nggak ditinggal-tinggal juga gitu. Berarti so far so good ya? So far so good. Apalagi kalau water treatment ini kan kebanyakan kan PIC-PIC-nya entah dari industri, entah dari kalangan Pemda, kalangan Pemko, Pemkot ya, juga gimana ya, mereka tuh benar-benar memang berniat gitu menyelesaikan masalah Profesional ya? profesional Oke, gitu. I Lagi juga kan umurnya kan mereka rata-rata kan bukan yang umur-umur 30 tahun ke bawah kan, Iya. pasti udah senior-senior gitu. Mature lah ya? Iya, Oke, mature. lebih menganggap anak ya? Iya, kayak gitu. Ujung-ujungnya jadi mantu loh. Iya. Tapi kok sekarang enggak ya? Enggak ya? Enggak dianggap mantu ya. Ya ampun, mudah-mudahan ya, Mas. Jangan juga, karena profesional kan, Iya, harus iya, tetap iya. ada invoice-nya. Iya, iya, iya. Bantuin lah, bantuin. Kemudian gini, dari beberapa yang kita ketahui, Iya. Eka Lestari Sinaga ini orang yang sangat-sangat aktif. Iya. Ada di Puan kalau tidak salah, kemudian di HIPMI juga gitu. Boleh cerita sedikit organisasinya? Iya, saya sendiri memang mengikuti organisasi partai ya, berpolitik, tapi bukan mindsetnya itu bukan yang tipikal politisi banget gitu. Terus saya juga berhipmi juga di Jakarta. Jadi saya lebih pilih mengikuti organisasi itu untuk pengembangan diri. Oke, sebenarnya itu pertanyaan saya berikutnya, tapi udah dijawab. Mengembangkan diri. Apa Pengembangan diri aja. yang dikembangkan? Karena kita bisnis ya pastinya Iya, ya. Karena kita bisnis, jadi memang link ataupun peluang-peluang itu memang Jaringan ya? jaringan itu penting tuh kita Networking bina, ya. networking. Udah gitu juga kita juga kan jadi circle-nya juga kan dari kalangan-kalangan, memang dari pengusaha juga, Iya. HIPMI sendiri kan. Begitu juga dalam berorganisasi kita lebih ke lini pemerintah, karena bisnis saya untuk pengolahan lingkungan ini kan lebih kepada project untuk ke Pemda Iya. sama ke Pemkot kan. Seperti itu, atau industri. Nah, kayak gitu. Itu yang kemudian membuat seorang Eka Lestari Sinaga memilih untuk berkecimpung di beberapa organisasi gitu. Tadi kan katanya ada Mas ingin mengembangkan diri. Iya. Kalau saya lihat kan nih luar biasa kan, CEO gitu kan, mandiri, independen gitu kan. Dari Jakarta percaya diri, ke Batam ngurusin bisnis dan lain sebagainya gitu. sendiri Pernah lagi ya. nggak seorang Eka Lestari Sinaga itu, kalau istilah anak-anak sekarang tuh insecure? Pernah nggak? Enggak. Enggak. Saya orangnya tuh pede. Artinya Oke. saya nggak ngerasa yang insecure atau apa ya, karena pede ya. Itulah makanya pengembangan diri itu aku dapatkan selama aku dari mulai sekolah itu yang di luar negeri juga, kan ambil pendidikan juga. Di mana dulu? Di luar? Ada di Chulalongkorn University Oke. juga. Terus kemudian juga aku kan sempat ambil pendidikan juga di ITB juga Oke. kan, untuk teknik lingkungan itu. Karena kalau kita ngerjain proyek kan memang harus ada sertifikat ya. Siap, benar. Nah, Betul, betul. jadi dari sertifikat teknik lingkungan itu pun juga kan udah keluar kota, udah di luar negeri juga. Justru aku belakangan jalanin di Indonesia nih belakangan. Oke. Iya. Berarti ada alasan khusus kenapa ingin kembangin di Indonesia? Karena aku berpikir gini, dulu kan aku mulainya kan dari Malaysia dulu. Jadi ekotrobakteri ini aku kembangkan itu bersama partnerku itu dari Malaysia dulu. Lalu kemudian karena pabrik kita ada di Thailand, Oke. so aku move juga ke Thailand juga. Baru aku berpikir di situ, kok negara orang aku urusin ya. Nasionalisnya tumbuh ya? Iya, Oke. nasionalisnya tumbuh. Oke. Terus aku jadi berpikir kenapa aku nggak kembali gitu loh untuk mengembangkan juga di Coba di negara Indonesia. sendiri Iya. gitu. Karena juga tentu mungkin merasakan ini manfaatnya kan bagus banget nih green teknologi. Iya gitu. Kenapa nggak diterapkan di Indonesia gitu? Benar. Apalagi pemerintah-pemerintah di Malaysia khususnya kan
care banget Mas Tentang lingkungan. tentang lingkungan baik. gitu. Justru mereka yang mendorong gitu loh untuk green teknologi seperti itu. Baik. Sempat terbuai sih sama negara itu karena ya memang didukung oleh pemerintah di sana. Gitu. Jadi lebih kepada idealisme bahwa pengen juga ada di Indonesia. Yes, benar. Thank you lah kalau itu benar-benar. Berarti bener lah nih kalau saya sebutnya serikat di lingkungan kita ya. Amin. Mudah-mudahan dari Pemda sama Iya. Pemkot juga pokoknya dari kalangan-kalangan pemerintahan ikut untuk mensukseskan green teknologi di negara kita sendiri ya Mas. Nah, kalau untuk karakter seorang Eka Lestari Sinaga, siapa yang paling memberikan pengaruh di rumah, di keluarga? Di keluarga yang jelas adik saya ya. Adik saya satu-satunya itu laki-laki gitu. Jadi dialah yang sejak lama memang mendukung aku dari mulai kita udah mulai mandiri keluar dari rumah. Artinya sudah tidak bergantung lagi dengan orang tua atau apapun. Kita mandiri udah dari umur 18 tahun udah mulai kerja gitu. Ya. Kemandiriannya dari dini berarti ya? Ya, dari dini, betul. Begitu juga aku men-treat adik saya tuh dengan hal yang sama, bahwa nggak boleh manja, harus berpenghasilan, harus pinter, lalu kemudian juga keluar dari zona nyaman itu paling penting Bang Bas. Keluar dari zona nyaman, bahwa pengembangan diri kita biasanya tuh kan adanya di luar yang biasanya kita lakukan. Di luar kebiasaan kita gitu ya. Tuh, mencoba hal-hal baru itu penting. Baik. Nah, kemudian kalau kita cerita masalah SMA nih ya, sekolah-sekolah masa kecil. Kalau nggak salah sih nggak tahu nih, kalau nggak salah di SMA itu kan kadang-kadang ada perkumpulan, ngegeng. Nah, seorang Eka Lestari Sinaga mengalami nggak hal itu di SMA? SMA, iya dong, ada pastinya ngegeng. Ini grup-grup VIP sepertinya ya di SMA-nya ya. Iya, karena dulu aku SMA-nya terkenalnya emang sekolah artis ya. Oh gitu. Iya, tuh sekolah nggak tahu swasta kan. Iya. Jadi ya jadi kebanyakan murid-muridnya juga yang tipe-tipenya narsisme, Gitu, cantik-cantik, ganteng-ganteng juga. Gitu. Jadi kalau boleh saya katakan berarti nggak pernah merasa mengalami bullying, nggak pernah? Nggak, kalau bullying nggak pernah sama sekali. Kalau pelaku bullying nggak dong? Nggak juga. Iya. Harus nggak boleh lah. Nggak boleh. Pelaku bullying. Kemudian gini, seorang Eka Lestari Sinaga ketika keluar rumah apa yang harus ikut? Apa yang harus ikut? Apa yang harus ada di dalam tas seorang Eka Lestari Sinaga? Perfume pastinya. Parfum. Selain handphone ya. Iya. Selain handphone ya. Perfume sama kaca. Cermin. Harus ini. Sekarang kan handphone ada kaca ya? Cermin. Cermin lagi. Kenapa? Penting banget. Aduh, penting banget deh pokoknya. Kayaknya ada apa? Ada masalah dengan bau ya? Iya, karena bisa. kan kerjanya kan di lapangan ya? kerjanya ngurusin limbah kan, jadi baunya gitu kan. Enggak lah, memang menjaga diri aja sih. Jaga diri. Tapi benar juga karena kan di lapangan. Untuk kan kalau turun ke proyek, ke lapangan berarti ada juga ininya kan, ada juga pengaruhnya kan? Ada. Untuk menjaga energi dan juga feeling beauty seorang Eka Lestari Sinaga, apa yang wajib dilakukan? Olahraga kah atau apakah gitu? Iya, yang pasti untuk di sini kita bilangnya ya seperti pada umumnya perempuan aja sih Mas. Kita untuk beauty treatmentnya ya, yang kayak gitu aja sih. Olahraga nggak? Kalau olahraga aku kurang ya, soalnya waktunya nggak cukup. Sehari itu kadang-kadang makanya kenapa selalu bawa parfum atau harus touch up juga, karena sehari bisa. Kalau di Jakarta sendiri ya bisa 3 sampai 4 meeting kan dalam satu hari. Aduh, berat banget tuh kalau di Jakarta 3 sampai 4 meeting. Iya. Kecuali meetingnya satu gedung. Iya, kecuali meetingnya satu gedung. Belum lagi kalau misalkan
kita dari lapangan nih. Iya. Dari lapangan harus lagi meeting, Harus pulang ketemu meeting, klien. Iya, harus ketemu klien. Malamnya ada acara entah ulang tahun, entah pernikahan dengan baju yang berbeda, sepatu berbeda. Kayak gitu kan. Nah, bayangin aja kalau di lapangan kan kita harus pakai safety boots kan. Juga kan, dengan harus pakai safety vest juga kan. Iya, safety boots saya bayangin ya, Eka Lestari Siregar pakai safety boot tapi tetap modis ya. Harus fashion. Harus fashion ya. Iya, harus fashionable ya. Wanita karir peduli pada fashion gitu kan, pengusaha gitu. Sekarang kan muncul tuh banyak tuh item fashion sebagai investasi. Setuju nggak? Item fashion sebagai investasi, teman-teman sih bilang katanya bisa loh kayak gitu loh. Ya. Kalau pendapatnya sendiri? Aku soalnya sebenarnya walaupun memang bukan dari yang girly gitu ya, aku nggak girly soalnya sesungguhnya lebih ke tomboy, cuman maunya tetap modern aja gitu loh. Jadi tapi aku sendiri pun mengenai fashion tuh agak kurang perhatikan juga sih sebenarnya. Baik. Jadi kalau saya tanya misalnya apa item fashion yang paling mahal yang pernah dibeli seorang Eka Lestari Siregar? Kalau untuk fashion yang jelas aku tuh paling edik banget sama jam tangan. Yang paling mahal jam tangannya? Iya, nggak usah disebutin. Sama berapa? Nggak mau ya? Jangan. Ediknya tuh munafik, ediknya tuh fanatik sama satu merek atau gimana? Enggak juga. Cuman kalau yang namanya jam tangan tuh maksudnya kalau bisa yang terbaik lah. Gitu. Aku kalau jam tangan aja sih lebih agak picky ya. Kayak gitu. Pikinya ke merek tertentu atau gimana? Buatan tertentu? Enggak juga. Quality pastinya ya. Yang penting quality. Ini sih agak masuk make sense ya, karena seorang wanita karir waktu penting, jam tangan berarti bukan di tas ya. Biasanya kan perempuan sebagian banyak, mohon maaf, bukan menjudge ya, tapi ada beberapa yang lebih memilih tas kan. Iya, ada banyak. Kalau aku karena emang orangnya repot ya sebenarnya, jadi kalau tas itu nggak terlalu aku pikirin banget untuk yang mau harganya gimana karena aku sendiri pun kadang-kadang keluar juga bisa cuma bawa handphone doang, Bang Bas. Iya siap. Dompet pun belum tentu. Gitu. Jadi aja kena tilang nanti ya. Karena memang sekarang semuanya mudah ya dengan handphone ini ya. Udah ini aja sepasang nih bisa nih aku kemana-kemana nih. Kaca sama handphone. Kita balik lagi ke karirnya dulu nih. Lebih ke pekerjaan dulu lagi. Kita balik lagi ke pekerjaan. Kalau diberi kesempatan mau ucapan terima kasih kepada siapa nih kalau untuk di Batam? Kalau di Batam ucapan terima kasih yang utama ya. Pastinya untuk jajaran BP Batam. Itu karena beliau-beliau juga lah ya yang mendampingi saya ya di kota ini juga untuk memberikan juga ilmu, pengembangan dirinya dapet, bisnisnya dapet, lalu kemudian juga pengetahuannya pasti nambah, lalu kemudian juga dari BP Batam pun niatnya untuk menyelamatkan lingkungan ini sangat tinggi. Mereka juga karena sambutannya sangat baik ya ketika ada ekotrum. Iya, untuk green teknologi ini mereka sangat memandang sekali nih di kota ini. Baru kemudian Abang Baswa. Terima kasih juga kita. Iya, Abang Baswa ini paling penting banget juga. Jadi gimana ya? Kenapa saya tanyakan itu tadi ya? Kalau sebelum pulang bagian itu skip aja. Sebelum pulang ke Jakarta harus suwon dulu. Siap. Kalau itu aja. Itu aja. Itu aja. Baik. Sebelum kita tutup, kita harus game sedikit boleh ya? Boleh. Boleh kita main game sedikit. Gamesnya ini adalah lari estafet. Ya enggak lah. Lari estafet. Lari estafet. Ayo lari. Pernah dengar dong Truth or Dare? Pernah dengar dong? Iya kan? Untuk Eka Lestari Siregar.
Milih apa dulu nih? Truth atau dare? Truth. Truth. Teman atau circle kamu yang menurut Eka Lestari Sinaga paling norak? Teman yang di circle kamu? Iya, teman-teman lah yang menurut nggak cocok banget nih. Ada atau tidak maksudnya? Iya. Boleh disebutkan namanya kalau mau? Iya. Ini akan diposting nggak sih? Diposting dong, cari musuh ya. Terus nggak dare atau nggak dare aja? Bang Benny Sikumbang. Dari Sikumbang. Cari aman rumahnya. Bang Benny Sikumbang paling norak. Cari aman. Tapi Aduh. sama dia. Kemudian selanjutnya truth or dare? Truth or dare? Terus lagi. Truth lagi. Iya. Sebutkan barang KW yang pernah kamu pakai. Pernah nggak? Barang kau Iya. ya. Jujur nih kalau kata Jakarta Selatan kan. Apa ya barang KW yang pernah aku gunakan? Mungkin casing handphone ya. Oke. Casing handphone. Pertimbangannya apa? Karena menurut aku modifikasi handphone itu paling nggak penting. Kalau menurut aku ya. Jadi aku tuh ya. Yang penting fungsi utamanya. Iya, yang penting Betul. fungsinya. Aku tuh lebih kepada quality sih orangnya. Jadi kalau branded gitu untuk biasa kan ada orang yang perhatikan banget untuk Iya, bahkan perintilannya, aksesorisnya. Betul. Kalau aku nggak terlalu ini, pokoknya apa yang berhubungan dengan untuk aksesoris handphone kurang ini, jadi ya KW juga nggak apa-apa biasa lah. aja ya. Iya. Taruhnya juga Nggak sembarangan. tension juga kalau dibilang pakai kamu untuk itu ya. Iya, yang penting handphonenya. Iya. Selanjutnya, Iya. pilih lagi sekali, terakhir nih. Dare. Oke. Dare ya. Telepon orang yang paling kamu sayang dan ucapkan kamu selalu ada dalam hidupku. Boleh? Telepon ya. Iya. Gak ada. Masa nggak ada? Handphone gue lobet. Bentar Masa ya, nggak ada? lobet nih. Iya bener sih lobet emang, bener lobet. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada tuh. Oke. kan. Lobet ya? Aduh. Jadi gimana nih? Oke, berarti truth aja ya. Apa? Truth aja ya. Terus. Oke, sebutkan Oke teman deh. yang Nggak seru ya, Dre. sebutkan teman ini nggak harus sekarang, kapanpun temannya. Iya. Yang sebenarnya kamu pengen banget kasih deodoran. Gak ada, Nggak ada wangi juga, semua wangi temennya ya. semua, Wangi semua. Wangi semua. Tahu Din, wangi kah atau memang nggak mau ada permusuhan ya? Enggak, memang Enggak, wangi semua. memang wangi semua. Iya, Ya aku udah deh. ada yang temen yang kayak gitu. Ya udah deh kalau insya gitu. Allah. Silakan berikan pesannya untuk selingkuh ke teman-teman kita. Oke, yuk selingkuh. Tema hari ini emang unik banget ya. Yuk selamatkan lingkungan hidup. Jadi berawal dari pada diri sendiri itu memang sudah care dengan lingkungan. Aku juga berpikiran untuk mengembangkan green teknologi ini untuk di negara Indonesia yang bekerja sama dengan para distributor atau reseller. Kami ada juga di beberapa kota. Oke. Jadi kemudian juga untuk tema yuk selingkuh ini juga pastinya saya bekerja sampai pada hari ini untuk pengembangan bisnis ini memang didukung oleh dinas-dinas lingkungan hidup yang selama ini sudah banyak mensupport gitu kan untuk pengembangan dari bakteri EcoTrue ini sendiri seperti itu. Oke, terima kasih Eka Lestari Sinaga, CEO PT Esa Mahat Karya Tunggal. Ya. Terima kasih, semoga betah di Batam. Salam buat teman-teman HIPMI di Jakarta. Ya. Kemudian apalagi ya, cukup itu aja. Kebanyakan nanti Ya. lupa ya. Sampai jumpa dengan kesempatan dan semoga kita tetap bisa terus berlanjut. Jadi pastikan agar podcast kita di subscribe, di like, di share dan juga di komentar. Sampai jumpa. Dadah, sampai jumpa. Thank you ya. Siap.